Baik, perkenalkan saya Iman Diperdana Putra, nomor ujian 103. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika peminatan kelas 12. Materi yang saya bawakan di sini adalah distribusi binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh percobaan binomial. Bagaimana maksudnya itu? Kita lanjut saja. Di sini ada 4 syarat biar jadi percobaan binomial ya. Yang pertama itu adalah percobaan dilakukan secara berulang-ulang pastinya ya. Bisa kayak misal contohnya Bagas melemparkan bola sebanyak 3 kali, itu kan udah berulang-ulang, lebih dari sekali. Percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian, jadi setiap percobaan berikutnya itu tidak akan mempengaruhi percobaan berikutnya lagi. Dua macam kejadian ya, bisa sukses bisa juga gagal ya, udah pastinya ya itu ya. Yang keempat, peluang setiap kejadian itu tetap. Kalau semisalnya syarat kedua terpenuhi, biasanya sih syarat keempat langsung terpenuhi juga. Oke, di sini ada 2 contoh. Yang contoh pertama ini adalah Bagas menjawab 10 soal pilihan ganda yang memiliki 5 opsi. Ia mengharapkan jawabannya benar ya, jawabannya benar. Ini termasuk distribusi binomial ya, termasuk percobaan binomial. Kenapa? Pertama, syarat pertama itu kan percobaan dilakukan secara berulang. Di sini Bagas menjawab 10 soal, berarti dia sudah melakukan 10 kali menjawab soal ya, lebih dari sekali gitu ya. Jadi itu sudah termasuk ke secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaannya bersifat saling bebas. Jadi percobaan pertama itu gak bakal mempengaruhi percobaan kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu gimana maksudnya begini? Di sana kan dia menjawab soal, di sini kemungkinan benarnya dari 5 opsi jawaban itu kan bisa 1. Itu jadi peluang suksesnya itu bisa 1/5 dan peluang gagalnya yang Q-nya itu adalah 4/5. Jadi kalau misalnya jawab soal berikutnya itu kemungkinan benar dan salahnya juga sama, jadi nggak mempengaruhi ke percobaan berikutnya. Kemudian setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian yang tadi ya, dia bisa aja jawabannya benar atau juga bisa jawabannya yang salah ya, bisa sukses gagal. Yang keempat, peluang setiap kejadian tetap. Ini biasanya kalau syarat kedua terpenuhi, biasanya syarat keempat ini juga terpenuhi ya, jadi tetap peluangnya tuh setiap kejadian itu bakal tetap ya, nggak bakal berubah gitu. Terus yang kedua, di sini di sebuah kotak terdapat 3 permen karet dan 4 permen katik. Rini mengambil 3 permen satu persatu tanpa dikembalikan. Dia mencatat terambilnya permen karet. Di sini ini udah jelas banget dituliskan tanpa dikembalikan, ini udah nggak termasuk dalam syarat kedua distribusi binomial ya, percobaan binomial. Berarti yang soal nomor 2 ini bukan termasuk percobaan binomial. Berikutnya, fungsi distribusi binomial. Nah, percobaan binomial ini kan memiliki 2 jenis kejadian ya, bisa saja dia sukses ataupun juga gagal. Misalkan tadi saya jelaskan P sama dengan adalah peluang sukses dan Q itu adalah peluang gagal, maka dapat berlaku sebagai berikut. P ditambah Q itu sama dengan 1, atau juga bisa ditulis 1 dikurang P. Di sini ada rumus distribusi binomial. Rumusnya itu fx sama dengan n kombinasi x dikali p berpangkat x dikali q berpangkat n dikurang x. Ini langsung saja kita ke contoh soalnya biar nggak terlalu ribet. Nah, di sini ada satu contoh soal. Diketahui px sama dengan c 3,3 x 3 dan x ya, 0,6 pangkat x dan 0,4 pangkat 3 dikurang x. Tentukan P2. Di sini maksudnya C 3,x itu adalah 3 kombinasi x gitu ya. Nanti nilainya tuh karena disuruh P2 berarti nilai x-nya tuh adalah 2 ya. Tinggal dituliskan saja 3 kombinasi 2 dikali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 3 dikurang 2 ya, pangkat 3 dikurang 2. Jadi 3 kombinasi 2 ini rumusnya tuh 3 faktorial dibagi ya, itu 3 dikurang 2 jadi 1 faktorial. 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,36 dikali 0,4. 3 kali 0,36 dikali 0,4 hasilnya 0,4
32. Baik, soal berikutnya, sebuah mata uang logam dilemparkan sebanyak 5 kali ya, 5 kali. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak 3 kali. Di sini kita tentuin dulu yang mana N-nya, yang mana X-nya, yang mana P-nya, yang mana Q-nya juga. Yang pertama N. Ini N ini berapa kali dia melakukan percobaan ya. Di sini di soalnya tuh ada 5 kali percobaan yang dilakukan, berarti N-nya itu adalah 5. Habis itu X-nya yang mana? X-nya tuh yang dia inginkan ya. Peluang suksesnya dia inginkan itu adalah sebanyak 3 kali, berarti X-nya itu adalah 3. Dan di sini untuk peluang suksesnya, karena di sini adalah mata uang logam, itu kan kemungkinannya itu 1/2 ya, 1/2. Jadi bisa tergambar, bisa aja dia angka. Ada selain itu lagi. Jadi peluang gagalnya juga setengah ya, 1/2. Tinggal dimasukkan aja. P3 itu sama dengan 5 kombinasi 3 dikali setengah pangkat 3 dikali setengah pangkat 2 ya, tinggal dia mah aja, hasilnya tuh 10/32. Oke, materi selanjutnya itu ada fungsi distribusi binomial kumulatif. Ini hampir sama kayak yang fungsi tadi, beda cuma ditambah saja, namanya juga kumulatif. Adalah peluang yang paling banyak X kejadian yang diharapkan itu adalah ya, misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan berikut. Untuk distribusi binomial kumulatif itu rumusnya adalah sigma X sama dengan 0 sampai T dengan X kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, diketahui Px sama dengan C, 3 kombinasi X, 0,6 pangkat X, 0,4 pangkat 3 dikurang X. Tentukan P1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Di sini maksud dari P, peluang ya, peluang 1 dikurang sama dengan X dikurang 3 tuh artinya tuh kita tulis, kita jabarkan tuh sebagai peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Kenapa sampai angka 2? Kenapa angka 3 nggak ditulis juga? Karena di sana dituliskan itu adalah kurang dari 3, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan 3 termasuk. Yang pertama adalah 3 kombinasi 1 dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4, 3 dikurang 1 ya pangkat 2. Jadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial itu dari 3 dikurang 1 dikali 1 faktorial, itu hasilnya 3 dikali 0,6 dikali 0,16, hasilnya 288 ya. Yang kedua itu ada 3 kombinasi 2 dikali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 1 ya. Itu hasilnya itu adalah 3 dikali 0,36 dikali 0,4 sama dengan 0,432. Jadi hasil dari peluang X sama dengan 1 sudah ditemukan jawabannya, dan juga hasil dari peluang X sama dengan 2 itu juga sudah ditemukan hasilnya, tinggal ditambahkan saja. 0,288 ditambah 0,432 sama dengan 0,76. Soal kedua ya. Jeremy melakukan latihan melemparkan bola basket ke ring sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan lemparan adalah 4/5 ya, 4/5. Tentukan peluang Jeremy mencetak paling banyak 1 gol. Ini kita tentukan juga P-nya tuh berapa ya, peluangnya berapa. Di sini P-nya tuh sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Kenapa 1 sama 0? Karena di sini banyaknya tuh 1 gol, itu batas itu 1 ya. Jadi dari 0 dan 1 gitu ya. Bukan 1 aja. Di sini yang pertama sebenarnya adalah 3 kombinasi 0 dikali saya nanya di sini kan N-nya itu adalah 3 kali ya. N-nya 3 kali. Habis itu X-nya tuh bisa ada 0 dan juga 1. Untuk peluang suksesnya tadi sudah dijelaskan sebenarnya, suksesnya itu 4/5. Berarti kalau gagalnya itu berapa? Gagalnya itu 1/5 ya, biar hasilnya 1 gitu kan. Jadi langsung aja dimasukkan ke dalam rumusnya. 3 kombinasi 0 dikali 4/6 pangkat 0
dikali 1/5 pangkat 3. Di sini karena 4/5 pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Jadi 1 kali 1 dikali 1/125. Hasilnya adalah 1/125. Yang berikutnya yang x-nya 1 itu 3 kombinasi 1 dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 2. 3 kombinasi 1 itu hasilnya 3 ya, dikali 4/5 dikali 1/125. Hasilnya 12/125. Tinggal ditambahkan saja. 1/25 ditambah 12/125 sama dengan 13/25. Baik, cukup sekian penjelasan atau presentasi mengenai materi distribusi binomial. Jika ada salah kata yang tidak mengenakan di hati kalian, ya mohon dimaafkan ya. Ya, sekian, terima kasih.